Halo, selamat bergabung kembali dengan channel saya Insight Forum Indonesia Maju bersama saya Widya Atmadereja. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI, ya, Sovereign Wealth Fund atau SWF. Kita tahu bahwa Lembaga Pengelola Investasi ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi, ya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020. Apa saja kiprah dari Lembaga Pengelola Investasi AJES ini, seperti apa, nanti kita akan sampaikan berikut ini. Kalau kita bicara tentang LPI atau Lembaga Pengelola Investasi, ya, kita tahu bahwa LPI ini adalah semacam lembaga yang secara garis besar lembaga ini menampung dana-dana asing, ya, yang akan datang ke Indonesia, ya. Dan ini merupakan satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, meskipun ya banyak yang mengatakan bahwa memang pembentukan lembaga ini itu terlambat dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini juga tidak menjadi masalah karena saya sebagai pengamat ekonomi melihat bahwa dengan pembentukan ini merupakan satu terobosan yang baik, ya, bagi pembangunan di Indonesia. Karena apa? Karena untuk melakukan satu pembangunan di Indonesia ini tentunya membutuhkan satu dana yang sangat besar, dan ini tidak mungkin bisa di-cover semua dari keuangan yang ada di dalam APBN di Indonesia, ya. Jadi dengan adanya LPI ini, ya, tentunya ini akan sangat mendukung terhadap ke depan adanya satu proyek-proyek yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang menjadi permasalahan dari ini adalah bagaimana menentukan proyek-proyek tersebut untuk bisa dilakukan oleh pemerintah. Tentunya ini harus melakukan satu penanganan yang baik, ya, karena ini tentunya menjaga satu reputasi, ya, terhadap banyaknya nanti ke depan dana masuk ke Indonesia melalui LPI ini. Jadi LPI ini sendiri merupakan salah satu sebagai manajer investasi bagi institusi atau siapapun perusahaan yang ada di luar negeri yang akan berinvestasi di Indonesia, ya. Kalau kita bicara masalah investasi, tentunya, ya, banyak negara yang telah melakukan investasi yang ada di Indonesia, ya, seperti Jepang, kemudian Korea dan Cina sendiri, ya, telah melakukan investasi melalui perbankan, ya, melalui pasar modal. Tentunya itu akan lebih mudah untuk dilakukan melalui pasar modal, ya, karena kalau dari sisi return tentunya akan lebih mudah untuk didapat, ya. Kemudian juga ada penghasilan yang didapat dari penempatan, ya, sehingga itu akan mudah untuk dilakukan pencatatan, ya, untuk satu institusi, ya, perbankan, ya. Berbeda sekali dengan penempatan dana melalui lembaga pengelola investasi ini. Tentunya nantinya orang itu atau perusahaan itu akan banyak bersinggungan dengan beberapa aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang telah berjalan. Kemudian juga mungkin nanti akan berdampak dengan bagaimana orang akan berhubungan dengan pemerintah atau barangkali Pemda. Nah, ini tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan asing untuk bisa melakukan investasi di Indonesia melalui Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Tapi saya sebagai pengamat ekonomi sangat optimis dengan adanya LPI ini. Karena apa? Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi terkait masalah pengelolaan investasi ini, ya, utamanya regulasi mengenai bagaimana tata kelola investasi di Indonesia. Ya, harapannya semoga dengan
dengan dibukanya lembaga pengelola investasi ini akan lebih mempermudah untuk bagaimana Indonesia bisa lebih berkembang ya. Karena terus terang seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk melakukan satu proyek ya dalam satu ini tentunya membutuhkan uang yang sangat besar ya, dana yang sangat besar. Dan ini kita membutuhkan dana tersebut untuk membangun sebuah proyek. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini banyak membutuhkan anggaran ya untuk bagaimana bisa membangun satu infrastruktur ya. Nah, harapannya ke depan dengan lembaga pengelola investasi ini, LP ini, kita akan lebih mudah ya. Hanya saja mungkin ya dengan adanya LP ini tentunya harus ada ukuran-ukurannya di dalam melakukan pengembangan proyek tersebut ya. Yang pertama mungkin yang harus dilihat yaitu pengembangan proyeknya tentunya harus selektif ya. Jadi tidak bisa sembarangan menunjuk satu proyek tertentu yang tentunya akan menjadi beban ya terhadap pemerintah ya, khususnya di dalam pengembalian ya, baik pengembaliannya maupun bunganya ke depan ya. Jangan sampai ini nanti ke depan beberapa tahun yang akan datang ini akan menjadi beban pemerintah ya, karena memang salah di dalam menentukan sebuah proyek ya. Kemudian juga ukurannya harus jelas ya, harus ada GCG ya di dalam proyek-proyeknya ya, karena ini tersebut akan tidak efektif ya, tidak menghasilkan multi effect player secara ekonomi kalau tidak dilakukan secara selektif. Jadi yang titik pokoknya yang utama yaitu harus selektif di dalam menentukan proyek-proyek tersebut ya. Kemudian juga ya di dalam menentukan proyek juga sedapat mungkin ya ada sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak swasta ya. Nah, sehingga dengan adanya dana masuk dari luar itu tentunya akan mendatangkan satu kegiatan bisnis ya, dan mengajak pihak-pihak swasta untuk bisa melakukan secara bersama-sama ya, bukan malah sebaliknya ya. Karena memang proyek-proyek nanti yang kedepannya akan dilaksanakan ini adalah proyek-proyek yang sangat besar, yaitu berupa pelabuhan, kemudian juga ada pembangunan jalan tol dan jalan-jalan dan pelabuhan-pelabuhan juga yang sifatnya yang membangun yang cukup besar ya. Tadi ada tol, bandara, dan pelabuhan. Ini tentunya harus didukung oleh berbagai pihak ya, termasuk pihak swasta ya, yang selama ini telah berjalan dengan baik. Kita tahu ya target dari pemerintah ya untuk bisa menarik investasi di LPI ini ya sebesar ya hampir 280 triliun ya, untuk bisa masuk di dalam LPI ini. Semoga saja dengan adanya LPI ini ya, adanya satu multi efek secara ekonomi ya, proyek-proyek berjalan secara baik ya, utamanya di daerah-daerah tertentu yang memang belum terjangkau secara ekonomi ya, karena di Indonesia luas sekali ya, baik di Indonesia bagian barat dan utamanya mungkin di Indonesia bagian timur. Supaya apa? Supaya adanya satu pemerataan secara ekonomi ya. Dengan adanya LV ini menjadi harapan yang besar bagi saya. Mungkin ini sangat bagus sekali karena ini akan menimbulkan efek yang positif ya, khususnya di dalam pengelolaan investasi ya. Semoga dengan investasi ini ya harapannya ya pengelolaannya secara profesional. Dan kita tahu bahwa memang pengelolaan dari lembaga pengelola investasi ini ya didukung oleh 2 orang menteri ya yang ada di Indonesia ya sebagai ex officio ya, kemudian juga oleh beberapa profesional yang berpengalaman di bidang tertentu, termasuk ada beberapa profesional ya baik di perbankan, seorang akuntan dan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah berkiprah di dalam negeri maupun di luar negeri.
Ini satu peluang yang sangat optimis buat saya, sehingga ini bisa menjadikan sesuatu yang membuat bisa Indonesia menjadi maju ya. Oke, demikian seluruh rangkaian informasi ya mengenai pembentukan lembaga pengelola investasi yang telah disampaikan dan dilantik pengurusnya oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Semoga informasi ini akan memberikan sesuatu yang positif buat kita semua ya. Salam sukses, smart,